Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan surat keputusan susunan pengurus alumni pada tahun ini, kami mohon susunan pengurus yang dibacakan untuk berkenan maju di depan. Ketua Umum Khatibul Umam dimohon untuk berbaris di depan. Sekretaris Umum Muhammad Subhi, selanjutnya Putra Herdianto. Bendara Umum Siti Ulfa Khairiyah. Ya, benar. Maulana Muhammad Maulana. Ya. Ketua Harian 1 Megofik Suparta. Sekali lagi Saudara Megofik Suparta dimohon kesediaannya untuk berbaris di depan. Ketua Harian 2 Bayu Sugara. Ketua Harian 3 Yusron Haidir di Lombok. Iya. Bidang Humas dan Kerjasama Koordinator Abdul Rajab. Saudara Abdul Rajab. Selanjutnya Saudara Nandi. Rokok wae. Kayak audit. Alhamdulillah. Cari saja kali ya. Baik saja. Di depan aja ya. Urutan aja. Iya nggak bisa. Urutan ya. Laini Rahmatika, ya di Lombok. Bidang keanggotaan dan kaderisasi Koordinator Bapak Rahimin. Di belakang, usul di belakang ya. Anggota Ridwan Abrilullah. Bapak Ridwan Abrilullah. Abdul Rojak. Yang dari Gabus ini. Udah, ya bisa. Sohibul Muhajalin, orangnya masih di Lombok. Bidang dakwah dan sosial Koordinator Ustadz Romli Ahmad. Profesi pinjaman online coba. Profesi. Jabat. Anggota Ustadz Hamidi. Selanjutnya Ustadz Huda Supriyana. Bidang IT dan digitalisasi database alumni Koordinator Saudara Raihan Muhammad Putih. Sekali lagi Saudara Raihan Muhammad Putih. Anggota Maulana Haji NP. Selanjutnya MCD.
Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Koordinator Nur Hikmah. Anggota Saudara Zaki. Selanjutnya Ambar Aidin. Itulah susunan. Ya, Yasir Arafat. Itulah susunan pengurus alumni Nahdlatul Ulama Jakarta masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Sebelum dibacakan ikrar oleh pimpinan yayasan, izinkan saya membacakan surat keputusan tentang pembentukan Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama masa bakti 2025-2030. Yayasan Mi'raj Hizbiyah Nahdlatul Ulama Jakarta menimbang: A. Bahwa alumni Nahdlatul Ulama Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan pendidikan dan dakwah Yayasan Mi'raj Hizbiyah Nahdlatul Ulama Jakarta. B. Bahwa untuk memperkuat silaturahmi dan peran alumni dalam pembangunan umat perlu dibentuk kepengurusan Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama Jakarta. C. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yayasan telah disepakati pembentukan kepengurusan Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama Jakarta periode 2025 sampai 2030. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Mi'raj Hizbiyah Nahdlatul Ulama. 2. Hasil musyawarah alumni Nahdlatul Ulama Jakarta. 3. Pertimbangan para pembina dan tokoh yayasan memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan mengesahkan kepengurusan Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama Jakarta periode 2025 sampai 2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran SK ini. Kedua, kepengurusan ini bertugas untuk merancang, melaksanakan dan mengembangkan program kerja alumni yang sejalan dengan visi dan misi Yayasan Mi'raj Hizbiyah Nahdlatul Ulama Jakarta. Ketiga, segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sah dan tidak mengikat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan di kemudian hari. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2025, Ketua Yayasan Mi'raj Hizbiyah Nahdlatul Ulama Jakarta Al-Mukarram Ayahanda Kiai Muhammad Suhaidi SU. Demikian keputusan ini kami sampaikan. Pelantikan dan pembayatan pengurus alumni periode 2025-2030 yang akan dilantik oleh Ayahanda Kiai Muhammad Suhaidi SU. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat yang kami hormati, anak-anak kami para pengurus alumni Yayasan Mi'raj Hizbiyah Nahdlatul Ulama. Saya siap dilantik. Siap dilantik. Siap dibaiat. Seperti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar atau baiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan segala keinsafan, kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari ini, Senin 12 Mei 2025 masih bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Kami alumni IPNW TPA
atau MD, TK, SD, SMP, SMA, dan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta menyatakan ikrar dan baiat sebagai berikut. 1. Saya berjanji akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta memegang erat pokoknya dan pokok NW iman dan takwa. 2. Saya berjanji akan tetap berbakti kepada dua ibu bapak dan guru. 3. Saya berjanji akan tetap berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i melalui Nahdlatul Wathon di mana saja berada. 4. Saya berjanji akan tetap mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathon melalui pendidikan, sosial, dan dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Saya berjanji akan memesankan anak, cucu, dan keluarga saya untuk terus mewarisi perjuangan Nahdlatul Wathon di mana saja berada. 6. Kami bersedia menjalankan amanah yang diamanahkan kepada kami sebagai pengurus Ikatan Alumni Yayasan Mi'rajus Subian Nahdlatul Wathon Jakarta periode 2025 sampai 2030. Demikian ikrar dan baiat saya, semoga Allah mengabulkannya. Wallahu muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Bay'anakum ala sam'i wa ta'ah wa ala ma fi hadhihi as-sahifah sahifatil bai'ati wal ikrar. Ayyadakumullah ala tanfidhi bai'atikum ala ahsani ma yuram. Ayyadakumullah ala tanfidhi bai'atikum ala ahsani ma yuram. Ayyadakumullah ala tanfidhi bai'atikum ala ahsani ma yuram. Wallahu khairus syahidin. Diucapkan di depan pengurus Yayasan Mi'rajus Subian, para guru, para tamu undangan pada acara reuni temu tangan alumni IPNW, TPA atau MD, TK, SD, SMP, SMA, dan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta tanggal 12 Mei 2025. Jakarta 12 Mei 2025 masih 14 Zulqa'dah Hijriah yang membaiat Al-Hamda Suhedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pelantikan sekaligus pembayatan alumni periode 2025-2030 telah selesai kita dilaksanakan. Sebelumnya kita sepas dulu semangat pengurus kita yang baru. Terima kasih untuk kembali ke tempat. Para hadirin, serah terima dari pengurus Ikatan Alumni Nahdlatul Wathon periode yang lama akan menyerahkan kepada
pengurus periode yang baru. Kepada Ustadz Suruji dipersilahkan dan Pak Umam untuk ke depan sejenak. Tolong dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diserahkannya kepengurusan dari periode yang lama ke yang baru, semoga periode Ikatan Alumni Nahdlatul Wathon semakin jaya. Pokok NW. Ya, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dong. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, lepas kangen sudah, tapi belum selesai sih ya. Belum. Banyak rangkaian acara yang menggembirakan buat kita semua. Tapi sebelum kita mau diskusi-diskusi nih, nanti juga kita akan keliling dulu boleh, sebelum boleh. Nanti ada tanya jawab dari para alumni. Mau bertanya dengan siapa yang ada di depan ini. Tadi ketua yayasan menginformasikan, silakan kalian memberikan sebuah tanggapan tentang perkembangan Nahdlatul Wathon pondok pesantren kita kali ini. Ya, silakan yang punya unek-unek, yang punya ide-ide kreatif boleh ditanyakan. Tapi sebelumnya, ini acara sudah bebas. Kalian boleh menikmati stand-stand Bajar yang ada di sisi kiri kita. Betul. Ya. Yang mau ngopi silakan ngopi kalau masih ada kopinya ya. Santai-santai. Pokoknya sekarang acara Pulma sudah selesai, kita santai-santai saja. Ya, okay. Mau bersenda gurau silakan. Bentar dulu Ki. Saya ada sesuatu hal yang lihat di sini nih. Apa tuh? Nih. Nah, ini stand yang menarik nih, saya nggak pada kenal di sini nih. Apa berani? Kasepki kesini dulu Kasepki. Ini ada ibu-ibu nih ngapain di sini nih? Coba nih. Kalau kita lihat paling muda nih. Kalau ini kan guru kita kenal yang ini nih. Saya nih kayaknya gimana gitu ya. Coba kita tanya-tanya ya. Satu, silakan. Entar dulu. Kalau Pak Yoso. Abangku, Pak Yoso. Bang Yoso. Halo. Kenal nggak dengan yang ada di sini? Kenal nggak? Coba ibu berdiri. Kenal nggak yang ada di sini? Ini tahun berapa nih? Jangan-jangan bukan masuk ke dalam undangan nih. Bu, lulusan tahun berapa? 95 ya? 95 malah. 1995 kalau nggak salah ya. Ya kita paling termuda lah. Dan paling terheboh angkatan kita ini Pak. Berdiri. 95 nih, angkatan 95 nih. Takut kelihatan, saya malu. Nanti jadi terkenal gimana coba? Sebutin nama Bu, biar Pak Kiai nanti mendengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami di sini angkatan dari 1995 bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita semua insya Allah pecinta dari IPNW ya. Dari TPA Nahdlatul Wathon ke IPNW. Sama sebelumnya yang saya hormati Guru Besar Ustadz Soeidi dan rekan-rekan guru yang lain. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat selalu mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah. Amin. Namanya siapa Bu? Oh menunggu ya? Ya Allah. Nama siapa? Oke, saya sebutkan nama saya sebelumnya dari teman-teman saya dulu ya. Saya nanti aja ya. Sebelah kiri saya bernama Tirahma Juanda. Rahmawati. Ika Sari. Masih Dian. Ya lanjut. Alhamdulillah masih uswatun hasanah juga. Jadi Bu dokter ini salah satu alumni tahun 95. Gurunya dulu siapa? Gurunya siapa? Oh, kayaknya kenal saya. Oh, kayaknya nih apa jurusan masuk ya? Ternyata dulu TPA. Kirain di sini nggak ada maksud ya. CLBK. Cinta lama belum kelar. Lanjut terus. Ya, oke. Terima kasih Bun. Yuk. Lalu kita mau ke sini nih. Tapi kali ini bukan hanya memperkenalkan ide-ide kreatifnya, sarannya boleh ditanyakan kepada kepengurusan yayasan kita pada hari ini ya. Kemana nih ya? Nah, nih.
Coba dulu kak. Nah ini juga asing-asing nih, tengah nih. Oh ini nih. Yang mana nih? Yang tengah nih? Yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Kita lihat yang tua-tua aja dulu. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Ah, no. Di pojok juga tuh yang paling belakang tuh kita nggak kenal. Oh iya nih yang paling belakang yang nggak duduk nih. Ini tahun berapa nih alumni nih? Ah kesini nih. Coba. Nah, yang paling belakang nggak? Yang paling belakang nggak? Mana? Itu tuh. Nah ini tahun berapa? Ini lulusan tahun berapa nih ibu-ibu nih? Halo, assalamualaikum. Salam lulusan tahun berapa ibu dari lembaga mana? SMA. Dari SMA. Tahun berapa? Saya 2011. Oke. Sehat walafiat ya. Masih muda berarti ya. Oke, kita lanjut untuk tanya jawab ya Bapak Ibu karena melihat waktu juga. Jadi saya mohon kepada para seluruh tamu alumni untuk memberikan sedikit masukan dan saran-saran. Ya. Mobil khusus, kita mau bertanya ke sini dulu nih ke tahun angkatan nih Pak Yoso nih. Kemarin tahu nggak? Kita ke Pak Yoso itu, ini ternyata luar biasa banget. Beliau punya waterboom. Wow. Terus 3 perusahaan besar termasuk peternakan, terus banyak deh. Nanti kalau memang usulan terkait masalah seminar ekonomi, kita pantas nih kayaknya mendatangkan Pak Yoso di program ekonomi kita. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Palu lawan ratai. Bang Jen luar biasa. Dari tahun 89. Perlu ketahui bersama, beliau adalah Bang Jen saat ini sedang berada kegiatan di Surabaya, menyempatkan hadir di sini. Luar biasa. Beliau ini baru landing ya? Baru apa namanya? Baru datang ya dari bandara langsung ke sini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ayo. Ya sedikit. Ayo sok. Ya, Pak Haji, ya sedikit nih sambil duduk santai aja. Ya. Gimana Bang kira-kira Bang? Sedikit nih, cerita sedikit ya semenit. Kalau enggak 2 menit terus saran-saran untuk alumni itu apa Bang? Ya saya. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah buat teman-teman semua. Kiat-kiat buat teman-teman yang masih muda ya. Sebenarnya saya hanya mengamalkan ajaran dari Ustadz Suhaidi. Ya itu aja yang saya baca kalau habis berdoa. Alhamdulillah hasilnya tidak mustahil ya. Jadi baca itu aja setelah selesai sholat, terus minta, udah insya Allah ya hidup kita ada hasilnya. Itu aja sih. Yang penting jangan males, tekun, sama jangan lupa sedekahnya digedein sedikit. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, intinya adalah banyak manfaat kalau kita mendengarkan arahan dari para dewan guru ya. Saya pengen nanya lagi nih. Ya, ada sebuah pertanyaan nggak kira-kira ya dari perwakilan alumni. Ya. Ini dia nih Bapak Kawah kita nih. Pak duduk sini dong Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ujang Supriyatna, alumni 2000 lupa 2005 di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta, merangkap SD, SMP, SMA. Nanya apa Bang ini nih, saya bingung ditembak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin singkat saja. Yang pertama mungkin bukan pertanyaan, ucapan selamat aja buat para pengurus yang baru. Kemudian yang kedua,
kalau boleh dikoreksi mungkin ini baru pertanyaan Bang. Ada sedikit kendala dari para pengurus sebelumnya yang memang mudah-mudahan ini bisa bekerja sama, karena selama ini satu kesulitan kami ternyata untuk mencari teman-teman seperjuangan yang nggak tahu saat ini posisinya mereka tersebar di mana saja. Meskipun mungkin secara wilayah umum ada di Jawa Barat, Jabodetabek. Nah, mungkin untuk lebih memudahkan kami, terutama para pengurus IANW yang baru, mudah-mudahan dari setiap lembaga, dari MD, TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren memiliki data yang lebih lebih valid lagi, untuk nanti kami juga bisa bersinergi untuk teman-teman pengurus supaya lebih fokus melakukan pendataan, supaya tahu pemetaan teman-teman ini ada di wilayah mana saja. Tujuannya juga untuk mempermudah daripada koordinasi kami para pengurus kepada seluruh jumlah real alumni yang mungkin sampai saat ini kita belum tahu jumlahnya bagaimana. Belum ketahuan jumlah pastinya ada berapa. SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan nanti para ketua atau para pimpinan di setiap lembaga bisa memberikan gambaran data teman-teman, rekan-rekan alumni yang sudah tersebar di mana saja. Dan mudah-mudahan juga setiap tahunnya bisa dilakukan pendataan agar kami juga mudah untuk memantau keberadaan teman-teman di luar sana. Terima kasih, mungkin itu aja Bang Imin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dilihat dari periode berdirinya pendidikan formal yang ada di Yayasan Marzuki Bian Nahdlatul Ulama ini cukup lama ya. Mulai dari TPA, bahkan sebelum ada pendidikan formal yaitu ada PPA namanya. IPNW itu Ikatan Pelajar, padahal notabene saat itu belum ada sekolah, tapi dinamakan pelajar untuk membangkitkan sebuah semangat pembelajaran yang ada di sini, yaitu tadi lulusan tahun 89. Untuk itu kita dengarkan arahan atau masukan dari pengurus Yayasan Marzuki Bian Nahdlatul Ulama Jakarta terkait masalah lulusan-lulusan dan cara regenerasinya seperti apa, atau punya kiat-kiat sehingga kita bisa menjalankan amanah yang telah dieratkan ini. Kepada Dr. Muslihan Habib MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Bapak Ketua Yayasan dan seluruh jajaran dan seluruh alumni yang hadir, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini suatu kegiatan yang sangat berbahagia untuk kita semua. Kita bisa silaturahim, kita bertatap muka berwajah dalam rangka mengikat kembali, bersatu kembali, terutama para alumni dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta yang tadi disebut sejak awal berdiri, bahkan embrio dari lembaga-lembaga formal sampai yang tamat hari ini. Alhamdulillah, ini yang senior-senior tadi ini sudah ada jadi lurah, ada jadi pengusaha ya, kemudian tadi ada yang jadi dokter, ada macam-macam profesi yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pertama, kami dari pengurus yayasan sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh para alumni yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang kedua, berharap banyak setelah pelantikan tadi ya, alhamdulillah langsung juga estafet kepengurusan sebelumnya dapat dilantik oleh Bapak Ketua Yayasan tadi. Dan kemudian kita berharap pertama melengkapi pengurus-pengurusnya ya. Ini saran, ini ada yang sudah sukses dari senior-senior, mungkin bisa dipasang menjadi penasehat atau apa ya, pengarah atau apalagi dari struktur itu. Nah, saya rasa beliau-beliau adalah sudah banyak apa ya, pengalaman di lapangan di sana sini dan jaringan sana sini pula. Karena kita berharap ikatan alumni ini sebagai wadah yang mempersatukan semua, yang kemudian berujung kepada bagaimana
harapan-harapan kami dari pengurus yayasan. Apa harapan kami? Bisa ikut serta membangun perjuangan Nahdlatul Wathon Jakarta, ataupun di mana cabang-cabang perjuangan ini. Sisi mana bisa kita berkontribusi? Sisi apa bisa kita ikut serta membangun? Ya, ikut serta kita berterima kasih, kadang lebih sananya lagi untuk sebagai alumni. Nah, oleh sebab itu struktur tadi mungkin banyak yang berserakan lagi yang berpotensi, ya, yang potensi untuk bisa masuk. Saya rasa nggak masalah untuk ditambah. Nah, sisi-sisi ekonomi ini termasuk hal yang sampai hari ini perjuangan yang terus kita hadapi, yang masih agak sulit berkaitan dengan ekonomi. Nah, tadi misalnya Bang Haji Yoso ini sebagai penasihat di bidang ekonomi lagi toh ya. Tadi kan ada bidang ekonomi dalam struktur. Nah, silakan. Nah, intinya berkaitan dengan struktur, silakan dari alumni-alumni yang sekarang mendaftarkan diri, mengabsensikan diri kehadirannya, bisa diminta diarahkan untuk masuk dalam struktur. Nah, kedua, kami berharap kepada yang sudah dilantik pada hari ini untuk melakukan musyawarah kerja. Dan ini salah satu penting, setelah hari ini kita berkumpul dan sudah dilantik, kita berharap pengurus-pengurus yang sudah dilantik ini melakukan duduk bersama, bermusyawarah. Apa program yang bisa dilakukan? Apa kerja organisasi alumni yang bisa dilaksanakan? Nah, yang berkaitan dengan keberadaan alumni ini, salah satu yang kami harapkan tadi bagaimana sumbangsihnya kepada perjuangan kita, yayasan kita, sisi mana bisa berkontribusi. Tadi ada dalam struktur bidang pendidikan, ayo sisi pendidikan gimana. Kita berharap banyak siswa-siswi, santri-santri kita, ya, di sini atau cabang yang lain bisa banyak gitu ya, diarahkan datang kemari, atau setidaknya anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya bisa dibawa kemari. Sekarang ini sudah mulai penerimaan siswa baru. Nah, alumni kami harap peran sertanya dalam konteks pendidikan, dalam konteks sosial. Kita punya panti asuhan, nah, tadi disebut, alhamdulillah, dan memang tiap tahun ada kegiatan yang bulan Ramadan, ya, bakti sosial seperti itu. Mungkin apalagi yang bisa, karena memang berkaitan dengan anak-anak kita di panti asuhan ini tidak pernah sepi, terus bahkan nggak bisa kita terima banyak, karena berkaitan dengan pembiayaan hidup, pembiayaan sekolah dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hal dakwah, nah ini juga tidak kalah penting. Ayo, apa yang bisa diprogramkan dalam konteks dakwah? Dan terakhir soal ekonomi, ini nyawa daripada perjuangan ini nggak pernah lepas daripada ya dana. Nah, termasuk tadi hari ini disebutkan kita melakukan kegiatan seperti ini tidak pernah lepas dari pembiayaan dan pembiayaan. Nah, semoga itu harapan kami sebagai pengantar dulu bisa disambut, ya, kemudian bisa di list. Pokoknya musyawarah kerja menjadi estafet ataupun keberlanjutan daripada pelantikan pada hari ini, kemudian menyusun program kerja dengan baik dan terarah ke depan. Semoga ikatan alumni yang dilantik pada hari ini bisa bekerja keras, ya, kemudian melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kemudian kami berdoa semoga semuanya mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pengurus yayasan yang baru saja menjawab langkah-langkah apa sih yang memang buat pembekalan kita sebagai alumni. Ya, yang paling langkah yang perdana yang harus dilakukan pengurus adalah musyawarah kerja. Ini adalah suatu hal yang penting, langkah yang harus dilakukan sebagai step awal. Lalu yang kedua tadi berpesan jangan lupa, ya, untuk menambah dan menyambungkan regenerasi adalah titipkan anak-anak kita di Yayasan Meroji Sibian Nahdlatul Wathon Jakarta. Lembaganya sudah lengkap, udah jelas, kita sendiri sebagai alumni dan hasilnya kita juga sudah sukses, alhamdulillah. Berarti lembaga pendidikan di Yayasan Meroji Sibian Nahdlatul Wathon Jakarta sudah tidak diragukan lagi. Ada MD, TK, SD, SMP dan SMA, ya. Lalu program-program yang harus dilakukan lagi adalah
Nah ini nih yang menjadi, kalau dunia kita udah dapat mau dikemanakan lagi kalau bukan kita mengabdikan diri untuk akhirat. Nih Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta, tempatnya ada panti asuhan. Ayo kita sama-sama mendukung, membangun kemajuan dari panti asuhan yang ada di yayasan ini ya. Itu luar biasa sekali apa yang diarahkan oleh pengurus yayasan dan pembekalan untuk pengurus kita. Selanjutnya ada pertanyaan tadi di belakang. Oh tuh tunjuk tangan tuh. Coba. Wah ini pada alumni tolong duduk lagi dong ke tempatnya. Iya. Diperhatikan untuk seluruh alumni, kembali lagi ke tempatnya. Ini adalah poin-poin penting buat kita, pembekalan kita ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Harus diperkenalkan dulu nih ya. Kayaknya nggak usah ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatona. Saya alumni MD, TK, SD, SMP. Banyak ya. Salam kenal. Baik Bapak, izin bertanya. Kira-kira pesan apa nih Pak yang Bapak bisa berikan kepada kami, para alumni, untuk bisa terus menjalankan perjuangan tanpa melihat atau memandang ini alumni pondok, ini alumni panti atau yang formal lainnya, supaya kita tidak ada perbedaan dalam mempererat tali silaturahmi dan belajar untuk berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yayasan yang kami hormati dengan pengurus-pengurus lainnya, para kepala sekolah, para asatidz, para dewan guru yang juga kami hormati, selaku salah satu atau seseorang dari para asatidz sendiri, saya mungkin lebih nyaman menyebut seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, anak-anakku semuanya. Dan sepertinya juga, memang saya juga udah seperti Pak Kiai, rambutnya udah mulai putih. Rambutnya cuma ya masih lebih muda lah dibanding dengan Kiai. Anakku semuanya, pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi, alhamdulillah itu sebagai penanda bahwa masing-masing memang terus terhubung ya dengan basis kita atau basisnya di NW ini. Saya sebenarnya ingin mengatakan sebelum menjawab merespon pertanyaan dari Anissa tadi, alumni SD SMP, teman-teman semuanya para alumni, biasanya kalau umpamanya ada reuni seperti ini, apalagi ini berbasis pada, kalau tadi sempat kita dengar dari ketua yayasan, Bapak kita rasa kangen begitu lama ya, ingin melihat dan menyaksikan anak-anaknya, jadi rasa kangen. Bahwa biasanya sering diidentikan reuni berkumpul di lembaga pendidikan yang pernah ditempati bersekolah itu, paling juga ngajak kita nyumbang, paling juga ngajak kita ina itu dan seterusnya biasanya. Tapi ini anak-anakku semuanya, para alumni, ini basisnya adalah mahabbah. Saya kalau ngomong agak emosional kalau kayak begini. Basisnya adalah mahabbah, cinta. Kalau kita bertepuk, baru akan berbunyi ketika kedua tangan kita itu bermain. Dari tepukan itu telah digerakkan, tangan yang kanan itu telah digerakkan oleh ayahanda kita.
tinggal tangan yang sebelah yang mungkin representasi dari anak-anakku semua sebagai alumni. Gerakkanlah tangan yang kiri itu untuk menyambut tangan kanan itu supaya tepukan itu berbunyi. Kalau saya boleh menyitir ucapan Imam Ali, memang ini ekstrim dan memang mungkin tidak terlalu pas untuk disampaikan di era modern, ya, era apa, generasi Z ini, Gen Z ini, atau bahkan era apalagi namanya. Mungkin tidak pas, tapi ya setidak-tidaknya mungkin ini agak sedikit ekstrim. Imam Ali mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidah, insya'a ba'a wa insya'a istaraqqa. Saya siap menjadi hamba. Kalau mungkin kita bahasakan dengan sekarang, menjadi pembantu lah. Pasnya si abdi, hamba. Mohon maaf kalau saya bahasakan hamba sahaya. Kata Imam Ali, untuk siapa? Man 'allamani harfan, orang siap menjadi hamba bagi orang yang pernah mengajarkan saya satu huruf saja, hanya satu huruf saja. Kalau kita bayangkan huruf alif doang deh, bisa mengajarkan huruf alif saja umpamanya, saya siap menjadi hambanya. Insya'a ba'a, dia berhak menjual saya karena sebagai hamba. Kalau dulu hamba itu diperjualbelikan, saya siap untuk diperjualbelikan. Wa insya'a istaraqqa, atau kalau tidak saya tetap menjadi hambanya. Ini dari versi murid sebenarnya, dari versi murid. Sedemikian dia menghormati gurunya. Tentu Pak Kiai atau saya mungkin sebagai salah seorang yang mungkin pernah mengajar kalian, entah itu di TPA, di SD atau dimanapun itu, di lembaga Nahdlatul Wathon ini, tidak se-ekstrim itu. Tapi sebenarnya ini adalah, teman-teman semuanya, pengakuan guru itu bahwa kalian masih muridnya. Inilah yang memantaskan kalian untuk dapat masuk dalam doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh guru-gurumu. Saya kalau berdoa itu selalu hampir tidak lupa ya, setiap sholat itu berdoa. Dan ini juga dibiasakan oleh guru-guru kita di Nahdlatul Wathon. Allahumma ya Allah ya nuras samawati wal ard, aslihni apa itu Ustaz? Wa dzurriyyati wa talamizati, aslihna wa dzurriyyatana wa talamizatana wahdina wa iyyahum ila sabilir rasyad wafiqna wa iyyahum linashri liwa'i Nahdlatul Wathon. Aslihna wa dzurriyyatana, ya Allah, ya, perbaiki nasib hidup kami dunia dan akhirat, juga nasib hidup kami nasib hidup anak cucu dan keturunan kami dunia dan akhirat, juga perbaiki nasib hidup dunia akhirat bagi murid-murid kami. Maka ketika guru mengakui kalian sebagai muridnya, doa ini akan beralamat kepada kalian semua, akan beramal kepada kalian semua. Itu sebenarnya yang lebih penting, bukan hanya sekedar mungkin tadi sempat disampaikan oleh panitia, oh kita membutuhkan kontribusi semua, kita butuh ini, butuh ini. Ya, di satu sisi, tapi sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Dan memang ini adalah budaya pondok pesantren seperti ini. Ikatan antara guru dan murid itu seperti ini melanggengkannya. Tadi kita sempat mendengar sambutan dari ketua yayasan, orang tua kita, guru kita. Saya adalah orang tua, kata Kiai tadi, ideologis, dan kalian adalah anak saya secara ideologis. Betul bukan secara biologis, tapi secara ideologis.
Dan sebenarnya kalau dikalkulasi lebih tinggi tingkatan hubungan ideologis ketimbang biologis. Nabi Nuh alaihissalam mengaku ya meminta kepada Allah agar menyelamatkan dia dan anak-anak biologisnya. Tapi Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Anak kamu, istri kamu itu bukan keluarga kamu, itu laisa min ahlik. Bukan keluarga. Padahal itu anak biologisnya itu. Innahu amalun ghairu saleh. Anak dan istri kamu itu adalah representatif tentang kejelekan. Artinya anak biologis itu bisa saja tidak ada hubungannya. Tetapi kalau ideologis itu dunia akhirat. Kalau ideologis itu dunia akhirat. Sepanjang nilai-nilai akidah, ajaran, mazhab masih sejalur dengan kiai, dengan ulama, maka sah sebagai anak ideologis. Dan itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Anak-anakku semuanya itu yang lebih substantif dibanding hanya sekedar kontribusi, mohon maaf ya, kontribusi kalian dari sisi yang lain. Hubungan gelombang kimiawi ya, hubungan antara murid dan guru ibarat pipa yang menyalurkan apa yang disebut dengan keberkahan antara guru dengan murid. Yang mungkin kalau kita bicara tentang berkah bukan zamannya sekarang, tapi bambu-bambu ini adalah gambaran dari keberkahan itu. Tenda merah ini bukan tenda biru, ini tenda merah. Ini bagian dari keberkahan. Kesederhanaan acara ini dari sisi penampilannya ya, tapi dari sisi berkahnya, bambu ini ibarat pipa yang akan mengalirkan keberkahan antara murid dengan gurunya. Maka kalau tadi ada pertanyaan, saya ingin menyambung banyak sebenarnya di sini, tapi cukup ya, cukup. Kalau tadi ada pertanyaan, lalu bagaimana? Apa yang perlu, apa trik untuk kemudian bisa bermanfaat tanpa terikat dengan batasan usiakah itu, batasan alumni dan seterusnya. Poinnya sebenarnya sederhana, seperti yang selalu diajarkan kepada kita. Kalau tadi kita bisa singgung teman-teman semuanya gini, saya sedikit memaknakan ikrar dan baiat yang selalu disampaikan di saat pelantikan kah itu, penamatan kah itu dan sebagainya. Saya berjanji untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa salahnya di situ? Siapapun juga tidak diucapkan ataupun diucapkan pasti ada itu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berjanji hormat kepada orang tua, nggak ada cacatnya. Siapapun juga tanpa diucapkan pasti berjanji hormat kepada orang tua. Poinnya, saya berjanji mewariskan Nahdlatul Wathon kepada anak cucu generasi saya. Apakah salah itu? Bagaimana nanti kalau saya tidak mewariskan Nahdlatul Wathon kepada anak cucu saya? Apakah ketika anak saya nanti tidak sekolah di NUI, ketika anak saya nanti tidak menjadi anggota Nahdlatul Wathon, apakah saya berdosa? Kan saya berjanji saat itu. Anak-anakku semuanya perlu dipahami, ini poin penting di sini agar kalian bisa menjawab ketika ada pertanyaan dari luar nanti. Waduh, serem banget. Emang Nahdlatul Wathon itu nanti kalau anaknya tidak menjadi murid Nahdlatul Wathon berarti tidak mewarisi dong. Cara memahaminya begini. Kalian sebagai orang tua berjanji mengajarkan, memperkenalkan dan mengajak anak cucu keturunan seperti apa yang disampaikan di Nahdlatul Wathon tentang ajarannya dan sebagainya. Bahwa anak cucu dan keturunan itu menerima tidak menerima itu tidak masalah. Tugas seperti tugas yang menjadi inti dari janji itu sudah terlaksana. Jadi kalau umpamanya nanti anaknya tidak masuk di NW atau bahkan tidak menjadi anggota NW, nggak masalah. Nggak masalah. Apa anak berdosa? Nggak ada hubungannya. Anak Anda tidak menjadi warga NW atau tidak menjadi murid NW juga nggak ada masalah. Berdosa sangat tidak. Nggak ada hubungannya dengan itu. Agar betul-betul ini bisa dipahami, jangan disalahartikan baiat itu. Karena memang baiat ini menjadi ciri khas Nahdlatul Wathon.
Bagaimana Ustaz nanti kalau anak saya tidak murid NW, kalau tidak menjadi anggota NW? Nggak apa-apa, apa masalahnya? Masalahnya kalau mengganggu, itu nggak diucapkan juga tetap mengganggu, tetap berdosa. Umpamanya Anda tidak mengucapkan ikrar tadi itu nggak diucapkan, tapi Anda sebagai orang tua atau anak mengganggu perjuangan Nahdlatul Wathon, itu beda urusan itu. Walaupun nggak diucapkan janjinya tetap berdosa, mengganggu orang baik, mengganggu pengajian, mengganggu perjuangan baik, tetap berdosa. Diucapkan ikrar itu ataupun tidak. Jadi tugas Anda berjanji itu adalah menyampaikan, saya dulu pernah sekolah di Nahdlatul Wathon, ajarannya begini. That is enough for you. Sebatas itu saja, nggak lebih dari itu. Bahwa anak kita menerima itu nggak ada urusannya dengan dosa itu. Tidak berdosa, kalau anak tidak mewarisi NW ini. Tidak berdosa kalau anak mengambil mazhab lain, nggak berdosa. Sepanjang itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mengganggu perjuangan Nahdlatul Wathon, sepanjang perjuangan Nahdlatul Wathon itu dalam kerangka yang baik terus diganggu, itu diucapkan ikrar itu atau tidak, tetap kena dosanya. Sama seperti kemarin. Saya bertanggung jawab atas seperti kemarin itu, ya diucapkan atau tidak diucapkan, tetap aja bertanggung jawab. Tetap aja bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ini penting saya sampaikan teman-teman semuanya, agar jangan salah menafsirkan ciri khas Nahdlatul Wathon kaitannya dengan ikrar dan baiat. Tolong nanti saya dikoreksi Tuan Guru Ustaz Muslihan Najib, Pak Kiai, tolong dikoreksi terkait dengan penjelasan ini. Saya berharap untuk bisa dikoreksi. Sejauh pemahaman saya seperti itu teman-teman semuanya. Jangan nyinyir, jangan ngeri dengan waduh serem banget berjanji begitu. Nanti kalau nggak ditepati janji, anak saya bukan menjadi orang NW, nggak sekolah di NW, berdosa dong saya. Nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada. Bahwa kita, anakku dulu saya pernah di NW, ajarnya begini, saya berharap kamu boleh dong mengikuti ini. Itu saja itu. Terus anak ternyata dia tidak sekolah di NW atau tidak menjadi warga NW sama sekali, dia tidak berdosa dengan itu. Emang ada rukun iman? Ya harus menjadi orang warga NW? Ya kagak. Orang dalilnya itu.